Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Indonesia bakal menjadi tuan rumah kejuaraan World Superbike atau WSBK yang akan dihelat di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 19 hingga 21 November mendatang. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga telah meresmikan sekaligus menjajal langsung lintasan sirkuit dengan sebuah motorsport yang dimodifikasi. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga berharap melalui sirkuit Mandalika nantinya dapat menciptakan titik-titik baru ekonomi di Nusa Tenggara Barat dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Lalu bagaimanakah persiapan jelang WSBK yang diharapkan bisa menjadi tonggak kebangkitan pariwisata Indonesia di mata dunia? Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara kali ini bersama saya Ardianto Wijaya, dan kita akan langsung mengundang beberapa narasumber yang sudah tergabung via daring malam hari ini bersama dengan Wakil Bupati Lombok Tengah, Bapak M. Nursia. Pak M. Nursia, selamat malam. Salam sehat, Pak Nur. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah kesibukan yang padat tentunya. Yang tidak kalah padat, ini saya sapa Pak Happy Haryanto, Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association, MGPA. Pak Happy, selamat malam. Salam sehat, Pak Happy. Baik, Pak Happy, suaranya mungkin bisa di-unmute atau kita masih belum bisa mendengar suara Pak Happy. Pak Happy, selamat malam. Oke, baik. Selamat malam. Salam sehat ya Pak Happy ya. Ya, ini yang juga insya Allah sehat selalu. Di tengah kesibukan menjelang hari-hari WSBK berlangsung. Selain itu juga Kabid Ekonomi Bapeda Nusa Tenggara Barat, Pak Iskandar Zulkarnain. Pak Zul, selamat malam. Salam sehat selalu Pak Zul. Selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan untuk membahas diskusi kita malam hari ini. Sedikit santai karena topik bahasan kita ini sangat menarik, Mandalika, Asa Kebangkitan Pariwisata Indonesia. Diharapkan nanti melalui event World Superbike ini bisa menjadikan tonggak atau nantinya diharapkan bisa membangkitkan kembali pariwisata Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Barat. Mungkin saya akan ke Pak Nursia terlebih dahulu. Pak Nursia, berapa pembalap Pak yang sudah mulai berdatangan, tentunya selain juga motor-motornya yang kemarin juga sudah kita lihat secara bersama. Nah, ini bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah Lombok Tengah dalam menyambut kedatangan para rider atau para pembalap di Nusa Tenggara Barat ini, Pak Bupati? Ya, terima kasih Mas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, dengan akan digelar event internasional WSBK di Lombok Tengah. Nah, tentu kami Pemda Lombok Tengah menjadi bagian dari persiapan di tingkat daerah. Alhamdulillah, kaitannya dengan bagaimana kesiapan masyarakat kami dalam mendukung event ini, termasuk kaitan dengan UMKM kita juga sudah mempersiapkan diri, kemudian kaitan dengan SDM juga sudah bersama-sama dengan Pak Happy ketika kita koordinasi dengan MGPA, kemudian kaitan dengan bagaimana masyarakat kita juga secara menyeluruh mengetahui, mengenal event internasional ini, sehingga betul-betul seluruh masyarakat Lombok Tengah mendukung event yang luar biasa ini atas kebijakan pemerintah pusat, dan alhamdulillah Lombok Tengah selalu siap sedia untuk mendukung program event internasional ini. Baik, kalau tadi Pak Nursia menyatakan bahwa saya telah siap. Nah, kalau berbicara terkait dengan para tim pelaksana dalam hal ini adalah dari MGPA, saya mungkin akan ke Pak Happy. Pak Happy, jika di prosentase bagaimana kesiapan dari sirkuit, lalu juga terkait dengan kelengkapan-kelengkapan lain untuk menjelang beberapa hari lagi nih, menjelang World Superbike ini, Pak Happy? Oke, selamat malam semua. Kalau untuk sirkuit sendiri 100% sudah selesai untuk track plan-nya, hanya yang masih sekarang sedang progres. Mudah-mudahan besok atau lusa sudah bisa lengkap semua, itu adalah di pit building. Untuk hal-hal yang lainnya, untuk logistik, tim SBK sudah siap semuanya, sudah masuk, hampir dikatakan 100% sudah masuk, tidak ada jadwal pengiriman logistik lagi, hanya saja memang dari sisi pembalapnya yang sampai saat ini mungkin sekitar 70% ya sudah masuk, yang 30% sedang
ada yang terbang malam ini, ada yang besok, ada yang lusa, karena harus dikarantina dulu kan 3 hari di Jakarta, gitu. Baik, Pak Happy, ini sebelum saya mungkin akan beralih kembali ke Pak Zul, karena kita mendapatkan informasi terbaru terkait dengan pembatalan 2 race seri ke-3 dan 4 balapan Asia Talent Cup. Apa yang tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semua agar tidak terulang kembali di event World Superbike dan juga MotoGP nantinya di tahun depan begitu. Apa tentunya yang menjadi perhatian kita semua dari pembelajaran pembatalan 2 race seri 3 dan 4 ASEAN Talent Cup ini, Pak Happy? Oke, sebenarnya pembatalan itu lebih kepada aspeknya adalah safety aspek ya Mas ya. Adalah safety aspek di mana kami pada saat itu mengalami suatu masalah teknis, masalah komunikasi, terutama dengan Hendy Tolki. Itu yang membuat kita semua memutuskan bahwa safety aspek itu atau safety first itu adalah yang diutamakan. Jadi ada beberapa hal yang memang kita perbaiki dulu di masalah teknisnya, terutama dalam hal komunikasi antara race control dengan marshal, antara marshal dengan race control. Jadi itu yang kita perbaiki saat ini. Baik. Tentunya kita harapkan tidak terjadi kembali di World Superbike ataupun mungkin di MotoGP untuk tahun depan. Pak Zul, saya ke Pak Zul. Pak Zul sebagai Bapeda di Nusa Tenggara Barat, tentunya kalau berbicara terkait dengan pembangunan dari sirkuit Mandalika ini, tidak hanya berbicara terkait dengan membangun sebuah sirkuit, tapi bagaimana cara kita untuk bagaimana sirkuit ini bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Apakah memang sudah ada rancangan terkait dengan daya dukung seperti halnya hotel, transportasi, dan juga daya dukung lain ke depannya, karena memang kita menjelang dari MotoGP yang nanti akan diselenggarakan di tahun 2002. Kesiapan dari pembangunan di berbagai sektor tentunya kita harapkan akan segera dikebut begitu. Bagaimana Pak Zul menanggapi hal ini? Baik, terima kasih Pak Jaya. Jadi kesiapan yang ada di Mandalika itu tentu menjadi prioritas kita ke depan. Saya perhatikan bahwa kesiapan kita sudah mencapai sekitar 99% Pak ya. Baik itu kesiapan untuk hotelnya. Kita punya sekitar 302 sarhunta yang sarana hunian sementara ini yang kita sudah persiapkan di luar daripada kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan perhotelan. Perhotelan sudah kami persiapkan dengan baik, tentu bekerja sama juga dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota. Kemudian juga kami di dalam hal ini, dalam hal kegiatan wisata, ada pemetaan terhadap beberapa desa wisata yang ada di sekitar Mandalika. Nah, ini menjadi perhatian kita karena event-event seperti ini juga membutuhkan dukungan-dukungan dari desa-desa wisata yang ada di sekitar lokasi Mandalika ini. Mungkin itu Pak Jaya dulu yang kami sampaikan. Baik, mungkin terkait dengan keterangan dari Pak Zul, saya akan ke Pak Nursiah. Pak Nursiah, tadi Pak Zul sempat menyinggung terkait dengan kesiapan beberapa hunian sementara yang tentunya ini kita sebut sebagai homestay begitu. Bagaimana kesiapan dari masyarakat sekitar Lombok Tengah terkait dengan pelaksanaan dari World Superbike? Karena memang hotel-hotel ini sudah penuh, itu artinya berarti memang kan harus dibutuhkan homestay masyarakat ini, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Ya, makasih Mas Jaya. Alhamdulillah kaitan dengan WSBK yang akan kita saksikan bersama di Lombok Tengah. Nah, tentu kaitan dengan persiapan kita terkait dengan hotel restoran. Alhamdulillah seluruh yang ada di Lombok Tengah, hotel restoran terutama, itu sudah penuh dalam kapasitas yang dibutuhkan oleh penonton kita, wisatawan kita. Nah, selain itu juga kita juga punya fasilitas masyarakat yang mandiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Sehingga alhamdulillah di desa wisata yang ada di Lombok Tengah pun sudah ada terbangun homestay yang ada di desa wisata yang ada di Lombok Tengah. Artinya apapun yang kami siapkan kita dengan restoran yang mendukung kita dengan event ini, kita sudah menyiapkan itu yang ada di Lombok Tengah.
Karena bagaimanapun tersebarlah kaitan dengan wisata ekonomi kita, kemudian kaitan dengan destinasi wisata di Lombok Tengah. Itu di wilayah utara, tengah, selatan Lombok Tengah sudah ada beberapa desa sudah menyiapkan kaitan dengan desa wisata berupa villa-villa yang tentu sudah siap mereka menerima tamu-tamu kita yang dari event-event yang datang ini. Ya. Nah, selain itu juga, bagaimana kaitannya dengan masyarakat kita juga. Karena terus terang di lingkar paling dekat dengan Mandalika itu di Desa Kute. Itu kaitan dengan fasilitas, kaitan dengan infrastruktur yang ada di pemukiman, termasuk kaitan dengan wisata, termasuk juga kaitan dengan villa yang ada di Kute, itu sudah banyak terbangun dan bahkan sudah penuh di booking oleh para wisatawan kita yang akan hadir pada saat WSBK di Lombok Tengah akan digelar pada tanggal 19 sampai tanggal 21 ke depan. Baik. Mungkin itu. Ya, dan tentunya kita harapkan juga homestay ini sesuai dengan CHSE yang selalu dikatakan oleh pihak Kementerian Pariwisata begitu ya, Pak Wakil Bupati. Baik, nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana sejauh ini terkait dengan keamanan para rider atau para pembalap kita. Nanti kita akan tanyakan ke Pak Epi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kami kembali sesaat lagi. Saat semua dimulai dari sebuah genggaman yang ternyata dapat menyebarkan kebaikan. Ketulusan hati seorang kawan untuk mereka yang membutuhkan dan membantu kesejahteraan. Siapapun bisa jadi pahlawan. Yuk saling bantu. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya,